lama begitu, nanti akan disampaikan panitia. Jadi kita akan bahas terkait dengan 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah standarisasi data, tipe data, kemudian yang ketiga konsep desain, analisis desain formulir, dan pengendalian formulir. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau mendesain sebuah formulir, pengelolaannya adalah 5 hal ini. 5 hal ini harus bukan ya harus gitu ya, kayak anak-anak masih kecil itu harus. Tapi memang untuk idealnya, untuk pengelolaan desain formulir, ya kita harus melihat terkait dengan standarisasi datanya. Kita harus lihat tipe formatnya, kemudian konsepnya itu seperti apa untuk mendesain yang baik, dan kita lakukan analisis formulir begitu untuk sebenarnya formulir kita itu sudah oke atau masih perlu direvisi. Nah, dan hasil karya kita semuanya itu harusnya ya dikelola, kita masukkan dalam folder, kita inventaris. Nah, itu dipelajari di pengendalian formulir. Jadi di mata kuliah desain formulir tidak hanya mendesain, menggambar pakai manual, kemudian di Figma atau pakai manual atau pakai aplikasi yang lain. Tidak hanya seperti itu Bapak Ibu, tapi harus kita kelola gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu terkait dengan standarisasi data. Jadi ketika kita mau membuat satu formulir rawat jalan itu kita harus mengacu ke kebijakan yang berlaku. Nah, ada apa aja misalnya yang sudah tidak familiar lagi adalah yang sudah familiar adalah PMK 269 gitu ya, di mana di sana disebutkan isi rekam medis mulai dari rawat jalan, rawat inap dan sebagainya. Untuk pelayanan ambulan pun ternyata ada begitu ya. Sekarang kalau sedang dikembangkan layanan ambulan yang wisata, untuk wisata. Nah, itu awalnya konsepnya berarti ada juga di sini di 269 bahwa di layanan ambulan itu harus ada apa, formulirnya berisi apa begitu ya. Di 269 ada, nanti ini kita lihat ya. Selain itu referensi yang lain selain 269 keadaan bencana, ini di 269 juga ada. Jangan lupa kalau dulu ketika ketika gempa itu teman-teman mahasiswa langsung banyak yang latah. Latahnya apa? Mereka pada berbondong-bondong untuk membuat aplikasi bencana gitu, rekam medis bencana, formulir bencana gitu. Kemudian setelah kemarin ada bencana COVID gitu ya, pandemi COVID gitu. Ketika pandemi COVID itu berlaku enggak itu formulir-formulir itu. Nanti bisa kita tengok gitu ya. Ternyata teman-teman yang melakukan penelitian itu mungkin hanya ditumpuk atau bagaimana, atau tidak diimplementasikan di rumah sakit ternyata gitu ya. Jadi bisa kita lihat dulu yang oh ini bagus, ini membuat aplikasi untuk bencana dan sebagainya. Nah, ketika kejadian pandemi atau ketika kejadian Semeru kemarin itu berkasnya atau aplikasi yang teman-teman buat saat terinspirasi dari gempa itu dipakai atau enggak. Nah, ini belum dilihat, ini belum ditelaah ini gitu. Nah, ternyata ada kategori kegawatan juga. Kemudian kalau sekarang di akreditasi juga diminta untuk menuliskan riwayat alergi gitu ya di awal. Jadi riwayat alergi itu ada di awal sehingga sebelum dilakukan tindakan, begitu nakes melihat oh dia ada alergi ini, ya tidak diberi ini gitu. Sehingga bisa diberikan tindakan yang lain sebelum memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, itu ada di awal. Kalau dulu kan ya udah yang penting ditulis saja gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah, di dalam-dalam. Ternyata sudah diberikan tindakan, ternyata pasiennya itu alergi. Nah, ya sudah terlanjur masuk. Ya,
Jadi ada insiden yang terjadi ke pasien. Nah, ini penelitian saya ini, kejadian insiden yang menimpa pasien gitu. Nah, selanjutnya referensi yang lain ini ada kartu berobat, bisa dilihat dari buku e-booknya John Merida begitu di 2002. Ini kok John nama terakhir ya? Kayaknya bukan John Merida, berarti yang lain gitu lah. Lupa ini. Oke, ada elemen kartu berobat ada apa aja? Ada data demografi, ada nama alamat dan sebagainya. Ada ternyata di sini merekomendasikan adanya perawatan medis yang sedang berlangsung, kemudian obat-obatan. Nah, jangan lupa kartu berobat yang jadi kalau Bapak Ibu ingin menuntut pasien membawa kartu berobat, ya jangan hanya seperti ini gitu ya. Didesain yang bagus, bahannya yang sehingga pasien itu senang untuk membawa kartunya seperti itu. Tidak hanya pakai karton seperti ini. Ini elemen data yang lain, jadi untuk kenapa sih kok berkas rekam medis itu mirip-mirip? Ya, dari satu rumah sakit dicontek ke rumah sakit lain, yang baru bangun rumah sakit mencontek rumah sakit lain. Nah, kebetulan desain awalnya itu sudah rada pernah membaca referensi sehingga memang mirip-mirip begini gitu ya. Alhamdulillah berarti memang sudah sesuai referensi gitu. Jadi ini ada rekomendasi untuk elemen data pada map rekam medis. Jadi ada kode warnanya, ada nomor rekam medisnya, begitu, ada namanya, ada kalau ini riwayat alergi di depan begitu ya. Tetapi ada yang kalau ini dirasa dirasa mengancam kerahasiaan data medisnya pasien itu terancam begitu, bisa ditaruhnya di dalam sampul gitu. Jadi kemarin di rumah sakit yang di daerah Jogja itu ada rumah sakit tidak mengizinkan data alergi di luar, tetapi ditulisnya di dalam. Nah, ini yang kode warna ada di Huffman. Kemudian isi data yang lain, kalau kita mau mendesain, kita harus lihat standarisasi datanya. Standarisasi data yang lain ada di SNAR misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa kumpulkan semua kebijakan, semua aturan, semua referensi yang membahas tentang kita mau desain apa nih, ringkasan pulang. Misalnya ringkasan pulang, ya kita kumpulkan di 269, kita baca ringkasan pulang itu harus seperti apa. Di SNAR kita baca ringkasan pulang harus seperti apa. Peraturan lain yang ada bunyinya ringkasan pulang kita koleksi gitu. Kita harus baca dulu, kemudian permintaan semuanya itu apa, apalagi BPJS gitu ya, kalau terkait dengan klaim keuangan ya itu harusnya kita sediakan di sana. Item datanya itu kita sediakan di sana. Sehingga apa? Sehingga rekam medis kita ya memang bermutu, memenuhi kebutuhan dari berbagai macam pihak gitu. Ini contohnya di MIRM 15 di standar akreditasi SNAR itu isi rekam medis untuk ringkasan pulang 1 sampai 7 ini begitu ya. Kemudian di sini juga disebutkan di MIRM 13.1 itu terkait dengan rekam medis pasien pulang memuat informasi memadai untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis, berarti kan harus ada diagnosis tuh di sana ngoten ya. Kita memahaminya. Jadi bahwa ringkasan pulang itu harus ada diagnosis, hasil pengobatan, pemeriksaan, kemudian hasil pengobatan dan kesinambungan asuhan ini. Kemudian termasuk manajer pelayanan pasien. Kemudian di MIRM 1311 ini terdapat regulasi tentang pasien gawat darurat. Nah, gawat darurat isinya apa? Ini tanggal waktu kedatangan, keluar, kemudian ringkasan dan sebagainya. Jadi
ini harus dilihat dulu Bapak Ibu, sehingga kita membuat desain itu memenuhi kebutuhan pengguna. Begitu selanjutnya terkait dengan tipe format. Jadi setelah kita tahu bahwa rekam medis yang akan kita buat itu rekam medis apa, kemudian kita koleksi peraturan kebijakannya, nah, kita sudah mantep nih berbagai kepentingan yang harus ada di sana. Kemudian kita lihat bahwa kebijakan yang di rumah sakit ini yang digunakan itu mengacu ke tipe format yang mana gitu. Maksudnya ada 3 tipe format gitu ya. Nanti kita lihat lagi apakah di rumah sakit itu tipe formatnya menggunakan POMR berbasis problem atau berbasis sumber atau integrated. Nah, integrated ini diidentikan dengan electronic medical record, walaupun sekarang elektroniknya baru berbondong-bondong ke arah integrated gitu ya, belum integrasi banget gitu. Nah, ini kita lihat gitu. Kalau memang lagi-lagi kalau teori ada banyak, jadi yang bagus yang mana? Yang bagus yang apakah IMR, SOMR atau POMR? Ya, ini adalah referensi untuk mendesain formulir. Apakah tipenya model ABCDE, apakah model ABC, POMR, SOMR atau IMR? Ini hanya model gitu ya. Yang penting dengan model apapun itu harusnya rekam medisnya nyambung. Rekam medisnya bisa dibaca dokter ketika nyari riwayat, itu bisa dilayani. Nah, kita sanggup melayani yang mana? Rekam medis ini paling mudah itu nanti melayaninya yang tipenya seperti apa gitu. Apakah berbasis sumber itu ya masing-masing tenaga kesehatan punya catatan sendiri, disimpan di situ. Nanti kalau satu tenaga ahli pengen lihat riwayatnya yang dari dokter lain karena untuk pengobatannya ya kita harus carikan itu. Jadi harus mencarikan. Itu untuk POMR itu rekam kesehatan berdasarkan masalah gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah problem. Kata kuncinya adalah masalah. Di mana dalam tipe ini ada masalah aktif, masalah pasif gitu. Pasif itu masalah yang sudah diselesaikan, masalah aktif itu masalah yang harus diselesaikan. Nanti ada nomor kodenya, kemudian nomor kode itu diselesaikan satu persatu. Nanti berubah jadi masalah inaktif. Nah, cirinya POMR itu ada 4 bagian. Jadi yang membedakan POMR, SOMR, IMR biasanya kalau POMR itu yang ada 4 bagiannya gitu. Oh, tipenya ada 4 bagian. Oh, itu POMR. Di mana tipe bagian yang pertama adalah daftar masalah. Ini tadi yang yang saya sampaikan bahwa di sana ada masalah aktif, ada masalah pasif yang sudah tidak diselesaikan atau masalah tidak aktif begitu ya. Ini sudah berarti dulu pasiennya pernah tipoid. Gitu. Kalau sekarang dia sedang sakit yang aktif ini gitu. Ini cara membacanya. Jadi kalau POMR ada daftar masalah. Kemudian yang kedua kalau POMR itu ada database-nya. Database-nya seperti apa? Database-nya itu daftar masalah merupakan semua yang membutuhkan penyelesaian, semua masalah yang membutuhkan penyelesaian secara manajemen maupun diagnostik, misalnya masalah medis, masalah sosial, ekonomi, demografi ya, harusnya kalau di teorinya, tetapi biasanya yang dituliskan di situ adalah masalah-masalah kesehatannya pasien, apa gejala yang ditemukan, apa kemudian keluhannya pasien begitu ya, keadaan yang dicurigai sehingga pasien itu menjadi alasan pasien itu masuk ke rumah sakit. Kemudian bentuknya daftar masalah itu
contohnya seperti ini contoh ya, hanya contoh dari yang apa kami buat secara simpel untuk lebih memahami gitu ya, untuk lebih memahami yang dimaksud database itu seperti apa. Jadi ada anamnesisnya apa, keluhannya itu ya, keluhannya pasien itu apa, kemudian hasil objektifnya itu apa, pemeriksaan fisiknya, laboratoriumnya dituliskan. Jadi semua pelayanan, semua keluhannya pasien dituliskan di sini, kemudian ada yang ciri yang ketiga yaitu rencana awal. Jadi ini kan bagian POMR ada 4, daftar masalah ini yang seperti ini, kemudian database itu yang isinya semua masalahnya pasien, kemudian yang ketiga adalah rencana awal tindakannya, begitu ya. Nah, ini berisi informasi lebih lanjut tentang diagnosis, manajemennya, pasien itu mau diapakan, begitu. Rencana awalnya, kemudian edukasinya juga disampaikan di situ. Dan ciri yang keempat, bagian keempat adalah catatan perkembangan. Di mana catatan perkembangan itu di dalamnya ada penulisannya berdasarkan SOWAP. Ini Bapak Ibu kayaknya kemarin juga menjadi perbincangan juga di teman-teman mahasiswa ketika UKOM gitu ya. Ternyata POMR, SOMR, IMR, terus bagiannya POMR ini juga menjadi katanya dibahas juga di sana gitu. Jadi SOMR itu yang seperti apa nulisnya, di mana S itu apa, O itu apa, P itu apa, gitu ya, subjektif, objektif, analisis, dan plan. Subjektif itu ya bebas, sebebas-bebasnya pasien ngeluh, nah itu yang kita tuliskan. Objektif hasil pemeriksaan labnya, analisis dari hasil keduanya itu tenaga kesehatan memberikan analisis pasiennya itu kenapa gitu ya, rencananya mau diapakan. Nah itu di catatan perkembangan. Jadi SOAP itu ada di catatan perkembangan. Catatan perkembangan itu bagian dari tipe format POMR, ngoten Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah. Kemudian yang SOMR. SOMR itu berdasarkan sumber. Jadi masing-masing sumber, masing-masing tenaga ahli itu mempunyai rekam medis sendiri-sendiri yang mungkin dirawat inap itu dikelola sendiri, begitu. Kemudian di lab dia dikelola sendiri. Nanti kalau pasiennya butuh itu ya dimintakan dari masing-masing sumber tadi. Nah, nyambung nggak? Ya nyambung, harusnya nyambung gitu. Mau tipe apa aja harusnya nyambung. Siapa yang repot? Ya kita, tenaga rekam medis gitu ya. Rekam medis harus menyediakan formulir yang ada di masing-masing sumber untuk satu pasien. Kalau sumbernya banyak, ya kita harus menyediakan semuanya begitu. Kemudian, nah ini gambarannya itu rawat jalan punya sendiri, rawat inap punya sendiri, dan sebagainya. Kemudian kalau integrated yaitu saling saling berkaitan gitu ya, bisa runtut kronologis, kemudian ya identiknya dengan rekam medis elektronik karena memang runtut di sana harapannya. Kemudian semuanya terdokumentasi, bukan tertulis, terdokumentasi begitu ya, sebagai catatan yang paling lengkap kalau integrated medical record harusnya. Oke, setelah kita tahu terkait dengan tipe datanya, jadi standarisasi datanya kita sudah paham, kita mau mendesain apa gitu ya, formulir rawat jalannya itu apa, misalnya resume rawat jalan atau general concern pun bisa, apapun gitu ya, apapun itu. Nah, nanti kita standarisasi datanya kita kumpulkan, setelah itu kita lihat lagi kebijakan di rumah sakit, tipe datanya mau yang tipe penulisannya itu model yang POMR, SOMR, atau IMR, kemudian kalau sudah kita mulai mendesain. Bagaimana langkah mendesain? Nah, ini bisa dijadikan konsep kerangka teorinya teman-teman yang desain formulir gitu ya. Nah, sebelum sampai ke
alur mendesain, kita lihat tujuan formulir itu untuk apa sih. Jadi kenapa sih Anda harus ada formulir itu untuk apa? Untuk keseragaman, standarisasi informasi, biar informasi yang kita kumpulkan itu seragam. Nanti jangan sampai kalau enggak seragam itu jangan sampai yang sana minta apa namanya nama panggilan, yang petugas satunya nama lengkap sama gelarnya misalnya. Nah ini nama aja nggak sama gitu ya. Yang satunya nama KTP, nanti nama panggilan, yang satunya nama tua gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada nama tua, ada nama asli, nama KTP. Mungkin beberapa orang yang sekarang juga kalau udah usianya menganjak berapa begitu udah ganti pakai nama tua. Nah, gitu ya. Itu kalau misalnya itu sampai dilegalkan itu mempersulit dirinya sendiri, ya itu tadi untuk klaim ya susah, untuk apa namanya data misalnya, oh ini nggak penting kok data misalnya, apalagi dosen gitu ya, apalagi kita gitu ya, khususnya dosen. Kalau misalnya kita ikut apa seminar dan sebagainya kita pakai nama tua ya nanti kita klaimkan untuk IBK ya nggak bisa gitu. Nah itu jadi ketika itu ada perubahan nama, apakah itu apa ya baiknya tidak digunakan secara legal. Kalau secara legal kita harus merubah semuanya, harus merubah semuanya. Nah, merubah semuanya itu biasanya ya KTP, KK dan sebagainya. Tapi sertifikat-sertifikat yang lalu kalau kita sertifikat-sertifikat yang lalu kan repot banget. STR repot banget ya. Jadi dampaknya cukup banyak. Kemudian selain menstandarkan informasi yang dikumpulkan itu sama, juga menyederhanakan pengumpulan dan pembagian datanya. Jadi lebih sederhana kalau misalnya kita menggunakan formulir. Yang nggak penting ya nggak perlu ditanyakan. Wah masa apa formulir registrasi banyak banget gitu ya. Ya mumpung dia registrasi kan kita bisa tahu hal yang lain dari dia. Kalau cuman daftar kemudian kasih emailnya, kemudian nomor HP itu kok informasinya minim banget. Tapi itu untuk kebutuhan apa? Kalau nggak butuh ya nggak usah ditanya-tanyakan gitu ya. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Yang efektif aja. Oke, jadi itu tadi tujuannya. Kemudian kita lihat, jadi kalau mau mendesain itu kita harus memperhatikan terkait dengan 5 prinsip desain formulir. Ini ada di Huffman. Bapak Ibu nanti kalau mau mengacu ke referensi yang lain monggo gitu ya. Ini ada di Huffman, ada 5 prinsip desain formulir. Jadi kalau mau mendesain itu sebelumnya kita harus pelajari tujuannya dulu. Tujuannya pemakaian formulir itu untuk apa? Ya. Setelah itu kita harus konfirmasi ke pengguna. Jadi sebenarnya dari formulir ini itu kebutuhannya pengguna itu untuk mengumpulkan data apa saja sih gitu. Itu. Jadi kita gali dulu, kita tahu dulu terkait dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Tujuan dan kebutuhan pengguna bisa kita dapatkan melalui identifikasi kebutuhan pengguna dan studi dokumentasi dari beberapa kebijakan tadi. Jadi ini yang standarisasi data tadi ya. Ini kita tahu dulu. Kemudian setelah tahu tujuan dan kita sudah tahu penggunanya itu butuh data apa saja, baru kita membuat formulir. Ketika membuat formulir juga jangan lupa bahwa formulir itu harus sederhana gitu, nggak usah kok mungkin kalau kita kok nggak perlu ya rasanya ada nama panggilan, nama apa namanya, nama depan, nama belakang, nama keluarga misalnya, itu kan nggak perlu, kita ya cukup nama lengkap gitu aja. Nanti apa mau panggilannya apa ya, kita nggak usah kepo gitu. Taunya namanya siapa, panggilannya jadi apa gitu kan, kita nggak usah kepo ya, kita panggil namanya aja. Jadi dirancang formulir itu sesederhana mungkin gitu. Yang sederhana seperti apa? Apakah perlu tanggal lahir dan umur gitu?
apakah kita tidak cukup dengan pengisian tanggal lahir, kemudian kita transfer berapa umurnya, gitu. Apakah tidak cukup? Apakah harus pakai umur? Nah, mungkin untuk kebutuhan tertentu kita identifikasi balik ke nomor 1 yang ini. Apakah memang pengguna itu mungkin tenaga kesehatan sampai obat misalnya ya, obat itu harus detail banget ke umur, bulan, dan harinya itu. Nah, mungkin itu perlu dituliskan dua-duanya, dimunculkan di sistem dua-duanya. Cuman maksudnya untuk kebutuhan yang lain, apakah sampai itu perlu dimunculkan dua-duanya? Apakah perlu didesain? Kalau kita kan manual ini ya, konsep ini masih manual. Nah, itu apakah sampai pasien itu harus tanggal umur sampai ke harinya gitu. Apa nanti malah nggak ngosong, jadi formulirnya itu banyak yang kosong gitu. Kalau nggak sederhana nanti kan efeknya pengisian formulir itu tidak lengkap. Nah, kita hindari pengisian formulir yang tidak lengkap dengan cara apa? Kita rancang formulir yang sederhana. Kemudian prinsip yang ketiga adalah gunakan terminologi yang standar itu. Jadi standarnya misalnya untuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu standarnya nulisnya jenis kelamin atau seks ya. Kita Jenis gunakan kelamin, istilah Bu. umum gitu ya. Kita gunakan istilah yang umum. Kalau misalnya istilah yang umumnya seks ya seks gitu ya. Istilah yang umumnya jenis kelamin kok kayaknya jenis kelamin ya masih sekarang ya. Kita pakainya jenis kelamin. Wah, kalau jenis kelamin ini memenuhi tempat gitu ya, memenuhi tempat ya. JK itu istilah dilegalkan enggak di rumah sakit. Kalau boleh dilegalkan ya boleh digunakan, kalau tidak ya tetap tulis jenis kelamin. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi gunakan terminologi yang standar. Standarnya apa? Nah, nanti terkait dengan penggunaan istilah simbol singkatan di rumah sakit ini disesuaikan. Kalau misalnya kita butuh singkatan, laki-laki itu ke atas, perempuan itu ke bawah, ya itu kalau misalnya kita mau pakai ini ya kita minta legalkan ini gitu. Jadi jangan sampai nanti ada istilah yang memang tidak dilegalkan di rumah sakit. Terus yang keempat, masukkan pedoman untuk menjamin pengumpulan datanya secara konsisten. Jadi ada pedomannya. Kalau udah kita buat formulir nih, udah jadi keinginan kita si pengisi, belum tentu pasien, si pengisi itu menuliskan kotakan gitu, kotakan, jadi ada kotakan gini misalnya, ada kotakan itu mau di pink atau mau dicentang atau mau di bulat gitu, diuar gitu ya. Itu mau yang mana Kak? Keinginan kita disepakati aja sehingga semuanya sama, tidak kok semua tiga hal ini ada di isian tersebut kan, jadi tidak cantik gitu ya. Jadi itu harus dibuatkan pedoman biar seragam. Kemudian yang kelima, menggunakan aturan urutan penempatan item yang logis. Nah, ini seperti apa maksudnya? Urutan penempatan item yang logis itu kalau misalnya kita tanya ke pasien itu enaknya mau nanya alamat dulu apa nama dulu ya, logisnya. Misalnya pasien ditanya gitu. Apa? Oh, ada pasien datang terus. Ibu lahirnya kapan gitu. Ibu lahirnya tanggal berapa gitu dulu. Itu yang pertama, yang paling logis. Kalau itu yang paling logis, itu tempatkan di awal. Tapi kalau itu ternyata nggak logis, ya itu jangan ditempatkan di awal. Maksudnya seperti itu. Urutan penempatan item secara logis itu urutan ketika kita komunikasi itu urutannya seperti apa. Ya tentunya nama dulu biasanya ya, nama, alamat, tanggal lahir itu udah favorit biasanya yang awal. Terus pasien datang ujuk-ujuk langsung ditanya pasien BPJS gitu kan, wah ini kok sentimen banget petugasnya itu gitu, nanti dikira yang iya nanti. Oke, ini jadi 5 hal ini kita pelajari, kita persiapkan sebelum kita ke alur. Kalau sudah kita paham, kita nanti rencananya begini. Nah,
kita lanjut ke alur pembuatan formulir. Boleh Bapak Ibu dari referensi mana aja. Kebetulan saya waktu mengajar dulu itu pakai guidelines-nya AHIMA di 2006, di mana ada 12 tahapan. Yang pertama adalah buat idenya dari mana sih? Maksudnya ide itu muncul kenapa kok kita itu mendesain atau redesain, bebas ya, mau mendesain itu berarti belum ada, kalau redesain berarti sudah ada kemudian kita perbaiki gitu. Kok punya ide seperti itu awalnya dari mana gitu, kita tuliskan. Kemudian kita perhatikan kebijakannya ada apa aja, termasuk kebijakan isi ya, standarisasi data, tipe formatnya seperti apa, ini kebijakan semuanya begitu ya. Kemudian pertimbangkan berbagai hal terkait desain dan isinya nanti. Kemudian kita perlu diskusi dengan unit rekam medis. Kemudian bentuk kepanitiaan, karena kalau di organisasi itu kalau nggak ada kepanitiaan nanti nggak dianggap begitu ya. Barangnya jadi juga nggak dilegalkan, nggak diimplementasikan nanti, jadi sayang gitu. Kemudian setelah dibentuk kepanitiaan, presentasi draft, dilihat dari berbagai kebijakan dan aspek hukumnya sudah terpenuhi atau belum. Kalau ada revisi, juga kita revisi, presentasi ulang, kemudian kita uji coba, kita perbanyak, implementasi gitu. Kemudian evaluasi dan kita gunakan formulir baru dan kita tutup formulir lama, kita simpan. Tidak kita musnahkan ya, maksudnya satu arsip master kita simpan sehingga kita punya koleksi itu manajemen formulirnya dulunya seperti apa hingga seperti apa. Ini aslinya untuk alur desain formulir, jadi mulai dari pengembangan ide begitu, kemudian sampai implementasinya di sini. Jadi dari awal dari proses di sini, kemudian nanti ada diskusi, kemudian diperbaiki. Kalau misalnya ada revisi ya kita perbaiki lagi, draftnya berulang-ulang, kemudian dapat masukan lagi, kita revisi lagi sampai ada persetujuan dan setelah itu kita gunakan. Begitu Bapak Ibu. Jadi mendesain ada alurnya, tidak asal buat desain dan kita serahkan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan analisis aspek desain. Setelah kita tahu bagaimana konsep mendesain formulir, alurnya kita jalankan, kita sekarang masuk ke dalam satu formulir itu. Dalam satu formulir, ini menurut Huffman itu ada 3 aspek, di mana aspek yang pertama adalah fisiknya. Jadi satu formulir itu, satu formulir isian itu kita bisa lihat dari fisiknya kelihatan ini satu formulir, anatomi di dalamnya gitu ya. Kemudian isinya data di dalam. Nah, begitu juga kalau kita mengenali orang, kita akan kenali fisiknya dulu. Oh, fisiknya seperti ini, karena kalau sifat kan nggak bisa langsung terlihat begitu ya. Itu kan di dalam, setelah kita berbicara panjang kali lebar, setelah kita mengenal itu kan baru kita kenal dalamnya gitu ya, isinya gitu. Jadi secara singkat itu kita pasti akan tahu fisiknya dulu. Oh, bahwa ini tuh Savitri, oh yang ini namanya Citra, oh yang ini namanya Budi begitu ya, kita baru kenal fisiknya. Kemudian kita lihat anatominya, dari ini tuh anatominya apa aja, seperti kayak misalnya anatomi tubuh, oh yang ini tangannya siapa, ini tangannya siapa, yang ini dari satu formulir itu juga kita akan lihat di dalamnya itu ada anatominya apa aja. Di sini yang dibahas di anatomi itu ada headingnya, kepalanya dari formulir, nanti isiannya apa, introduction-nya, penjelasan dari judul formulir tadi kalau diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah instruksinya. Jadi Bapak Ibu kalau mendesain formulir itu instruksi jangan ditaruh di bawah ya. Jadi kalau formulir dulu ketika
dulu kan saya belum banyak mengenal apa rekam medis di rumah sakit begitu ya. Pas awal-awal dulu kita ngisikan apa formulir bank itu loh, itu kan di belakang-belakangnya terus ternyata ada instruksinya, isikan yang poin A aja. Ya lah Mbak, ini udah diisi A sampai Z nih loh. Ternyata yang B sampai Z itu yang isi petugas. Padahal tak baca semuanya, tak isikan semuanya. Padahal yang harusnya yang diisi tadi cuma poin apa. Terus harusnya ngisinya itu tidak di apa, tidak dicentang, tapi di apa, tanda silang semua. Nah ini kan nggak efektif banget gitu ya. Makanya kalau kita membuat petunjuk pengisian, instruksi, perintah ngisi itu harusnya ada di atas. Perintah itu ada di atas, jangan perintah itu ada di bawah. Nah, kalau formulir masih ada perintahnya di bawah, nah itu rada tidak tidak sesuai dengan aturan desain gitu ya. Karena ya itu tadi udah terlanjur ini, loh ternyata disuruh apa gitu. Kemudian badinya, badi itu adalah isi dari formulirnya itu sendiri, dan terakhirnya adalah penutup di mana ada siapa yang mengisi, tanda tangan, nama, dan sebagainya. Oke, yang ketiga terkait dengan aspek formulir, yang ketiga isinya. Isinya itu meliputi istilah yang digunakan di dalam satu formulir itu, kemudian singkatannya, simbol-simbolnya, ada apa aja, itu semuanya dilegalkan. Ini yang akan kita bahas terkait dengan fisik, anatomi, isi. Jangan sampai keliru kalau kita mengenal fisik, oh fisiknya ada headingnya, bukan, heading itu ada di anatomi gitu ya. Ini pemahaman sih Bapak Ibu, pemahaman. Jadi teman-teman mahasiswa jangan sampai salah kaprah memahami ketika itu ngomong heading, introduction, instruction, body, close itu adalah dia adalah anatomi tubuhnya dari satu formulir. Kemudian kalau dia mengenal bahan, bentuk, ukuran, warna, kemasan itu ada di fisiknya formulir. Kalau terkait dengan isi data, singkatan, kemudian istilah yang digunakan itu terkait dengan isinya, gitu ya. Roti? Mau saatnya break. Oh udah breaknya. Udah sih bocor, udah sih. Baik, atau mau ada yang didiskusikan dulu, kita jabarkan terkait dengan aspek formulir. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Tidak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan jam 11. Terkait dengan aspek fisik dari formulir. Jadi di Huffman juga disampaikan bahwa bahan dari formulir itu apakah bahan pakai kertas atau plastik, kenapa kok plastik digunakan, kenapa kok kertas ukuran yang tebal, nah itu melihat dari kegunaannya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan jenis formulirnya, kebutuhan formulirnya. Gitu. Kemudian terkait dengan harus awet, berarti lama penyimpanan kegunaannya untuk apa. Kalau misalnya kita buat tracernya itu kan perlu desain juga ya tracer ya. Nah, jadi harus kita pertimbangkan juga. Kita buat tracer cuman pakai folio begini, ya sedino bubar gitu ya. Satu hari udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Kecuali folio kertasnya itu cuman untuk selip di dalamnya untuk informasi kita nuliskan apa, tapi di luarnya ada kemasan plastik, nah itu oke lah. Tapi kalau beneran kertas HVS itu yang dimasukkan, kayaknya memang kita yang kurang kerjaan, rekam medisnya yang kurang kerjaan gitu ya. Itu untuk bahan. Kemudian untuk aspek fisik selanjutnya terkait bentuk, nah itu disesuaikan kebutuhannya. Apakah dia harus kertas continuous form itu atau kertas yang yang panjang ditekuk-tekuk, apakah yang bisa dirangkap ataukah kertas yang bisa disobek gitu. Nah itu sesuai kebutuhan kita sesuaikan.
ukurannya mau pakai ukuran yang mana itu juga menyesuaikan formulir sebelumnya, menyesuaikan mapnya juga, ekonomisnya yang seperti apa, iritnya itu apakah rekam medis dibuat ukuran tidak folio dan tidak HVS gitu, apa setengah formulir misalnya, setengah folio misalnya. Untuk apa sih? Ya biar nyeni aja, karena biar berbeda dengan rumah sakit yang lain. Itu efektif enggak gitu ya? Efektif enggak kalau mau pakai ukuran seperti itu? Nah, kalau enggak efektif ya kita pakai ukuran yang efektif gitu ya, yang tidak membuang-buang formulir ketika kita pengadaan itu, tidak membuang-buang kertas gitu. Tapi kita yang efektif. Nah, untuk warna itu juga yang dibahas tidak hanya warna tintanya yang digunakan, tidak hanya warna apa namanya kita mengisikan pakai warna apa, tapi apa warnanya juga yang nyaman, kertasnya yang nyaman. Oh, ya standarnya rekam medis itu warnanya cerah gitu. Nanti biar kalau nulis pakai dilalahnya speed pulpen apa aja itu bisa mudah terlihat. Bahkan di beberapa rumah sakit sampai pulpen pun yang digunakan untuk menulis itu dari rumah sakit. Tidak boleh menggunakan pulpen miliknya pribadi. Karena apa? Karena ada pulpen yang dulu kalau kita pakai standar yang warna merah terus ada putihnya bulat-bulat itu loh, melingkar-melingkar itu 3 bulan dia tintanya luntur gitu, tintanya. Sehingga kalau kita baca rekam medisnya pasien yang zaman dulu itu iki opo gitu ya. Jadi ini perlu pembekalan juga ke teman-teman yang mahasiswa mau PKL, hati-hati dengan pulpen yang digunakan. Kadang-kadang kan mereka diberi kesempatan untuk mendaftar gitu ya, nah, itu harus hati-hati. Kalau sekarang udah nggak ada pulpen lagi yang digunakan ya syukurlah. Tapi kalau ada pulpen yang digunakan, nah itu harus hati-hati karena ngisi itu nanti sampai lebar tulisannya kan kasihan itu petugas rekam medisnya yang kena tegur atasan gitu ya. Kemudian kertas yang digunakan itu kayak apa, warnanya, tinta yang digunakan untuk menulis, sampai dengan tulisan yang ada di dalam formulir itu mau di bold, mau pakai warna yang lainnya warna hitam, yang ini warna merah misalnya, saking untuk penegasannya gitu ya, saking untuk penegasannya misalnya, saking pentingnya gitu. Jadi misalnya alergi gitu, riwayat alergi itu alerginya sampai pakai huruf besar semuanya, pakai ditulis warna merah, pakai tinta merah misalnya. Nah itu menegaskan bahwa ini saking pentingnya gitu. Kemudian, nah nanti kalau itu pakai tinta merah di fotokopi kelihatan nggak? Kalau misalnya ada kebutuhan fotokopi harus secara legal ya, harus digandakan. Ya, kalau diizinkan loh, kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan ya berarti enggak. Tapi dari referensi kalau itu harus digandakan itu tetap terlihat gitu. Warna kertas, tulis warna ini tadi sudah, kemudian kemasannya, dia mau dimasukkan ke dalam folder rekam medis, kan ini desain itu untuk semua formulir termasuk tracer. Nah, apakah dia mau tracernya itu mau apa dimasukin kertas atau tracernya itu mau dicoret-coret atau mau seperti apa? Nah ini kemasannya juga harus dipertimbangkan gitu. Mau kartu berobat nanti akan dimasukkan ke plastik atau dia cuma dikasih begitu saja gitu ya. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian terkait dengan aspek anatomi, heading, introduction, instruction, body, dan apa penutup gitu. Nah untuk heading ini ada judulnya. Penempatan judul Bapak Ibu, penempatan judul itu yang paling direkomendasikan di mana? Di tengah, atas. Yang enggak direkomendasikan mana? Semua itu direkomendasikan. Jadi kalau misalnya ada formulir begini itu, yang direkomendasikan untuk nulis judul itu di mana? Di sini semuanya itu direkomendasikan. Boleh. Ini yang paling direkomendasikan. Di sini boleh, di sini boleh. Ini yang enggak boleh di sini. Di sini enggak boleh.
Itu. Jadi teman-teman mahasiswa juga perlu memahami bahwa penempatan itu judul ada di mana. Ini ada referensinya. Kemudian subjudul itu untuk menegaskan judulnya tadi. Kemudian di heading itu, ini isi dari aspek heading itu isinya apa aja. Ada judul, ada subjudul, ada ID rumah sakit, dan ada ID formulir. Gitu. Ini semuanya ada di heading. Nah, ID rumah sakit juga ada alamat dan ada logonya. Suatu saat kalau itu digunakan misalnya keluar gitu ya untuk keperluan BPJS atau keperluan pengadilan itu, ini punya rumah sakit mana kok blank, nggak ada identitasnya samsek gitu ya, tidak ada identitasnya sama sekali. Wah, ini yang desain rekam medisnya OY ini ya, lulusan dari mana ini gitu. Jadi harus ada ID rumah sakitnya. Selain itu ada ID formulir ini Bapak Ibu untuk memudahkan teman kita di assembling. Jadi nanti ada nomor halamannya. Nomor halamannya itu yang direkomendasikan adalah pojok kanan bawah. Jadi ada formulir, ini rekomendasinya di sini. Jadi kalau kita assembling ya kita lihat ini loh, ini urutannya ada di mana. Ini lebih memudahkan teman yang lain gitu ya, teman seprofesi kita. Oh saya nggak mau, mereka nggak mudahkan saya kok, saya memudahkan assembling. Ya sudah, nggak usah pakai aturan desain, langsung desain aja. Nanti nggak kepake nanti. Oke. Oh ini contohnya. Kemudian nomor edisi terbitan dari formulir itu dari tahun berapa itu kita ketahuan gitu. Biasanya nomor ID formulir sama nomor edisi itu gabung jadi satu. Jadi nanti modelnya itu nomornya panjang ini ya ada nomor edisi dan nomor ID formulir. Sekaligus ini nomor halaman ini jadikan satu semuanya. Jadi nggak ribet gitu ya, nggak ribet. Ini toh juga di kanan bawah juga direkomendasikan. Jadi nanti nomornya panjang, tapi maknanya ada gitu ya, enggak cuma nomor aja. Nah ini contohnya di sini seperti ini ada 02 RM 2011. Ini halamannya berarti harusnya 02 gitu ya, dibuatnya 2011. Kemudian aspek selanjutnya terkait dengan anatomi, setelah kita kenalan dengan kepalanya, headingnya ada macam-macam tadi, ada 6 data tadi. Kemudian kita kenalan dengan introduction. Ini adalah pengantar kalau formulir itu butuh penjelasan lagi. Jadi keterangan untuk apa formulir ini. Kalau nggak dibutuhkan ya udah tinggalkan aja, nggak usah ada isinya. Ini jika diperlukan gitu. Selanjutnya instruksi untuk pengisian. Instruksi ini tujuannya untuk mempermudah kita mengisi. Kalau memang nggak perlu semuanya formulirnya itu udah jelas, nggak perlu pakai instruksi ya sudah gitu. Tapi ternyata misalnya nih Bapak Ibu, yang ini itu nggak pakai instruksi, mungkin nggak saya sebagai petugas pendaftaran yang pertama itu akan ngisikan ini, walaupun nomor yang diisikan itu sama. Kita akan tuliskan ini, mungkin nggak? Mungkin. Teman yang lain akan berharap ini muncul di print-printan, ternyata nggak muncul, jadi iya nggak, artinya kosong nanti, jadinya kosong. Kemudian teman yang lain itu karena sudah berpengalaman ya, kayak misalnya dosen itu kan udah tahu duluan, oh saya udah ngerti ini, pasti nanti akan ditempel. Nah udah ternyata ditempel. Nah itu baru 3 orang punya 3 variasi. Jadi kalau tidak ada petunjuknya, maka akan banyak variasi pengisian formulir. Nah untuk ini banyak tujuannya ya, untuk keseragaman pengisian, untuk apa namanya? Mau bertanya. Ini ada pertanyaan, langsung saja ya saya bacakan. Jadi izin bertanya Bu, apakah perlu di bagian depan kita buatkan daftar isi untuk semua formulir?
untuk kemudahan petugas rekam medis, perawat, dokter dalam pencarian formulir yang dicari. Nah, kalau itu kan pengurutan formulir itu ada di assembling ya, sebenarnya ada SOP-nya. Kita simpan itu SOP-nya, kita buat, tapi nggak perlu nanti muncul di urutan kayak daftar isi gitu, tidak perlu, karena memang biasanya kalau sudah terbiasa itu kan sudah otomatis ya, sudah otomatis bagian atas itu bagian lembar paling atas itu general concern, baru seterusnya gawat darurat, rawat jalan dan sebagainya. Itu akan terbiasa. Jadi nanti itu kalau misalnya kita cantumkan, kita akan nambah tebal dari formulir. Maka untuk mengatasinya tadi ada nomor edisi, nomor halaman kita jadikan satu, ID formulir kita jadikan satu regetek gitu, sehingga mempermudah semuanya. Kalau di assembling itu kita punya SOP, di mana SOP-nya itu berisi urutan penempatan formulir, kita harus punya. Kemudian ngoten nggih jawabannya. Kemudian terkait dengan instruksi lagi, apakah itu dibuat rangkap berapa juga harus disampaikan. Saksi Bapak Ibu yang diinform concern, jangan sampai kalau dulu saya waktu penelitian itu saksinya itu daripada nanti dari keluarga kosong, ya udah perawat dua-duanya ngisikan sebagai saksi gitu ya. Saksi satu perawat A, saksi dua perawat B gitu. Artinya nggak ada saksi dari keluarga itu. Nah itu kan kalau nggak dituliskan sampai dari pihak mana, ternyata nanti salah mengisi tadi. Itu kalau dulu, kalau sekarang harusnya semua sudah teredukasi gitu ya. Tapi kalau ternyata untuk memastikan lagi biar pengisiannya itu seragam, benar ya, kasih instruksi. Coret yang tidak perlu gitu ya. Ini contohnya. Baik, ini beberapa contoh instruksi, kemudian kita masuk ke bagian ke anatomi berikutnya, yaitu body. Bodinya itu merupakan dia ruang kerja untuk pengisian formulir. Di dalamnya kalau di Huffman itu diatur marginnya, jadi diatur sampai ke garis samping atas, samping bawah, kemudian pembagian per ini gitu ya, diatur. Space-nya ini loh, ini kenapa kok ada nama space, kemudian ini space lagi, kosong lagi. Kemudian ini kenapa kok ada titik-titik, ada garis ini ada garis pembagi antara ruang 1 dengan ruang 2, ruang 3, ini kenapa, untuk apa sih? Untuk mempermudah melihat, mengisikan, itu untuk mempermudah. Jadi rule itu digunakan untuk mempermudah pengisian. Kemudian jenis hurufnya gitu ya, di mana ini kita pakai tebal, ditebelin, yang ini pakai hurufnya biasa, yang ini tebel lagi gitu. Nah ini untuk mempermudah kita biar cepat mengisinya, cepat memahami isi data formulir tersebut. Nah, menentukan rule sekarang. Rule itu garis yang membagi, nanti ada putus-putus, ada langsung, ada paralel dan sebagainya. Oke, untuk mempermudah tadi. Kemudian penentuan huruf, kadang ada yang tadi besar, kemudian huruf dicetak tebal atau enggak. Cara pencatatannya mau diketik tangan, mesin ketik, atau cetak komputer, atau pakai media yang lain gitu ya, itu dituliskan di situ. Penutupnya berisi kalimat penutup, begitu tanda tangannya siapa, tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, itu siapa, pelayanannya itu dilakukan kapan gitu ya. Jadi biasanya ada waktu pelayanan, kemudian tenaga tanda tangan dan nama lengkapnya. Kenapa nama lengkap? Untuk memastikan bahwa memang orang tersebut adalah orang yang kompeten.
Gitu. Kalau ini bukan nama sebenarnya ya. Ini nama kayak berita, apa sih, iklan berita itu. Ini namanya adalah nama samaran gitu. Jadi misalnya ini tulis Fuad aja. Apa ya, yakin gitu ya, pengadilan dan sebagainya itu yakin bahwa Fuad itu adalah dokter yang merawat, dia nggak menyebutkan depannya apa, ternyata nanti Fuad ini AMD gitu ya. Nah, untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa itu kompetensinya, untuk menjamin bahwa kita memberikan pelayanan sesuai kompetensinya, ya kita harus tuliskan lengkap. Begitu. Kemudian ya, ada pertanyaan lagi, apakah penamaan pada ID formulir misalnya RM01 itu ada aturannya gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan institusi di mana kita menyesuaikan pada urutan penempatan dari formulir tadi untuk halaman ya. Kalau halamannya itu bisa beranak-anak, boleh halaman itu bisa beranak. Jadi misalnya 01, nanti 01-nya itu ternyata sudah ada RM02, tapi 01-nya itu ternyata butuh pengembangan ya, nanti 01A, 01B, 01C. 01A nanti ada pengembangan lagi ya. Tapi yang 01A itu masih kepakai, harusnya ada penambahan ya, tambah 01A 1I gitu ya, apa I gitu ya. Jadi bisa beranak pinak. Sehingga kita nek RM01 itu berarti ada di awal gitu. Bisa melihatnya seperti itu. Gitu ya, sesuai kesepakatan institusi. Kemudian yang jelas referensinya adalah ada poin-poin tadi, ada ID rumah sakit, ada ID formulir, ada tanggal edisinya, kemudian ada nomor halamannya. Gitu. Nah ini kurang lebih, ini saya kalau gambar memang jelek sekali, punten ini nanti kalau ada. Sebenarnya ada produknya mahasiswa, cuman saya belum kayak mahasiswa itu biasanya terus ditambahi yang lain, jadi malah ribet gitu. Tapi gambarnya bagus, mau pakai itu kok nanti malah terlalu epic gitu. Saya pakai punya sendiri yang kaku dan jelek, tapi semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi ini kurang lebih anatomi dari formulir penjabarannya tadi, kurang lebih bahwa kalau kepala heading itu ada identitas rumah sakit, judul, identitas pasien, kemudian ada identifikasi formulir, jangan lupa gitu. Ini enggak tertulis dengan detail. Kemudian ada introduction-nya bila dibutuhkan, kemudian perintah jika dia memang ada yang spesifik lain gitu. Kalau nggak perlu perintah ya ngisi pasti semuanya pakai huruf huruf besar semua, pasti orang mengisikan pakai huruf besar semua, ya nggak usah dikasih perintah. Tapi kalau ternyata pengen seragam, ngisinya itu mau pakai huruf besar semua atau huruf kecil semua atau huruf Latin, nah itu awalnya ya kita harus isi perintahnya diapain. Isikan dengan huruf Latin gitu ya. Badannya ada apa, isi formulirnya, kemudian penutupnya ada notifikasinya. Ini ada, kalau di Huffman sampai ukuran-ukurannya begitu disampaikan. Oke, selanjutnya terkait dengan ini contoh dari, ada pertanyaan lagi, apakah setiap formulir kita perlu tuliskan isian kolom nomor rekam medis atau cukup pada map rekam medis? Kalau nggak ada nomor rekam medisnya, setiap map harus ada nomor rekam medis, harus ada identifikasi formulir, setiap formulir harus ada identifikasi formulirnya. Ada identitas pasiennya. Jadi kalau kececer, kalau ya namanya orang bekerja itu human error itu ada begitu ya, untuk mengantisipasi itu. Jadi manajemen resikonya gitu ya. Manajemen resikonya itu ada, itu tadi ada identifikasi formulir, ada nama pasiennya, sehingga kalau nanti kececer, oh kita bisa susulkan yang punya itu tuannya siapa gitu.
Jangan sampai tuannya Citra kita masukkan ke punyanya Budi gitu ya. Nah itu nanti jadi salah cerita gitu. Harusnya diagnosisnya Febris, ini jadi diagnosisnya stomatitis ada enggak gitu, enggak nyambung nanti. Nah itu. Kemudian ini untuk aspek isi gitu, aspek isi. Jadi Bapak Ibu kalau melihat referensi kebijakan, monggo aja nanti disesuaikan. Ini ada di PMK 269, ada di SNAR juga terkait dengan standar isi ringkasan pulang. Jadi kalau kita mendesain, kita harus lihat apakah yang kita desain ini yang di sini itu sudah sesuai dengan ketentuannya kebijakan yang diinginkan dari beberapa itu tadi kebijakan, misalnya dari 269 atau dari SNAR ini, gitu ya. Tadi sudah kita bahas di aspek yang awal, aspek isi sebenarnya, termasuk standarisasi data juga udah. Kemudian ini contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman itu terkait dengan desain formulir ringkasan masuk dan keluar rawat inap, bahwa dari aspek fisiknya penelitian itu melakukan analisis dari aspek fisik, kemudian aspek anatominya dan aspek isinya. Jadi ada kekurangannya apa, kelebihannya apa dari formulir tersebut. Ini ya hasilnya fisik seperti apa, anatomi, isi dan seperti apa. Ini ada di internet, Bapak Ibu bisa belajar dari pengalaman yang ada di sini. Oh, ini melakukan penelitiannya seperti ini. Wah, bisa saya kembangkan seperti ini. Gitu, guys. Gitu. Jadi bisa menginspirasi mahasiswa. Oke, selanjutnya terkait dengan pengendalian formulir. Pengendalian formulir itu ya mungkin gampangannya adalah pengelolaan formulir yang ada, yang kita buat selama di rumah sakit itu gitu. Itu masuk ke kok judulnya pengendalian formulir gitu ya. Pengelolaan formulir, manajemen formulir. Jadi manajemen formulir. Nah, tujuannya apa? Manajemen formulir ini, kontrol formulir ini, tujuannya adalah untuk menjamin desain yang ada di sana, menjamin desain dan konstruksi formulir, kemudian mengembangkan dan mempertahankan spesifikasi yang benar, mendidik dan membantu petugas untuk mendesain formulir secara mandiri, menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna. Kalau tidak perlu diredesain ya nggak usah gitu ya. Kemudian melakukan evaluasi. Nanti formulir dari zaman bahola sampai sekarang nggak ganti-ganti nanti jadinya. Gitu. Jadi untuk melakukan tujuan ini, untuk tujuan ini. Nah, kontrol formulir ruang lingkupnya ada apa aja? Ada 4. Ada 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah inventarisasi. Nanti diinventarisir dari formulir itu pakai folder, kemudian kita identifikasi, dituliskan dalam kolom-kolom gitu ya, kita analisis formulir dan pembelian. Kalau mau membeli pengadaan formulir gitu, kita harus perhatikan apanya. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk inventarisasi kita masukkan dalam folder gitu. Kita masukkan, ini ada pertanyaan, apakah ada SOP atau acuannya untuk formulir harus direview dalam berapa tahun? Ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebijakannya, nah ini kalau berapa lamanya kok saya